Lah, lukisan yang tadi di sini di mana nih? Perasaan tadi gue taruh sini deh. Gue nggak lupa kok. Ini di mana ya? Ini kan lukisan yang lu cari. Iya. Kok bisa ada di lo sih lukisan gue? Biar gue kasih tahu. Lukisan ini adalah lukisan yang bersejarah. Kenapa? Karena pada awal ya, ada seorang pelukis yang bernama Nicolaes Penneman. Dia ditugaskan untuk mendokumentasikan momen di mana penangkapan Pangeran Diponegoro dari pemerintah Belanda. Nah, sebagai respon untuk lukisan Nicolaes Penneman, Raden Saleh membuat tema dengan lukisan yang sama, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro sebagai simbol dari perlawanan. Oh, jadi gitu. Berarti lukisan ini benar-benar bersejarah ya? Yes, betul banget. Pantes aja, lukisan ini tuh banyak banget yang mau nyuri. Ternyata bener-bener ada makna sejarahnya banget ya. Benar. Halo semuanya, balik lagi di Toxic, ngobrol asik, anti toxic. Di kesempatan kali ini, gue kedatangan dua bintang tamu yang keren banget dan pastinya ada sangkut pautnya nih sama lukisan yang tadi kita bahas. Penasaran gak sih siapa? Langsung aja kita sambut Iqbal Ramadan dan Amanda. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi jalan ke sini gimana? Lancar kan jalanan? Atau ada macet-macet sedikit? Ya, Biasa sih. cukup ada macet sih tadi Ya, ya, namanya macet Jakarta ya. kan ya. Tuh. Jakarta tuh nggak akan luput ya dari macet ya. Pastilah, pasti sih. Ngomong-ngomong Bel, makin cakep aja nih sekarang. Bisa aja. Makasih. Iya sama Bel, for your information ya. Ya. Gue tuh ngefans banget Bel sama lo dari Oh ya? kecil. Iya. Gue tuh nontonin lu dari zaman CJR, Kowe Oh Junior iya, yang tahu. masih jadi-jadi. Iya, iya. Keren banget, sampai akhirnya gue bisa lagi nih ketemu sama lu di sini. Guys, gue ngundang kalian tuh ngundang mereka tuh bener-bener sesusah itu karena lu sibuk banget ya berdua kayaknya. Iya, kita akhir-akhir ini lagi sibuk sih buat grand Opening opening. ya, Iya, opening. betul. Upload lah ya film baru. Tapi film lu tuh keren banget. Kemarin gue habis nonton sama teman gue dan Iya. kita iya benar. Terus kita berdua tuh bener-bener terpukau sama film Raden Saleh gitu kan. Makasih banget, makasih, terima kasih. Iya sama-sama. Oke, sebelum kita bincang-bincang nih ya, kan kita kan mau ngebahas film Raden Saleh ya guys yang sekarang lagi tayang nih. Jadi kalian jangan lupa ya nonton film Raden Saleh. Nah, gue mau nanya-nanya sedikit nih Bal. Sebenarnya lu pernah gak sih Bal kebayang gitu sampai akhirnya lu main nih di film action? Kalau kebayang sih, gue nggak terlalu terbayang ya. Karena pada awalnya tuh gue sering main film kayak romance, komedi, karena gue sering main di film situ sih. Jadi nggak terlalu kebayang. Lu berdua nih, lu berdua nyangka nggak sampai akhirnya lu main di film action? Jujur awalnya sih gue gak nyangka banget ya, apalagi gue dapet peran yang kayak gini. Jujur gue gak nyangka banget sih, ini first time gue. Nggak expect gitu ya. Gak expect banget. Jadi ini benar-benar pertama kali nih Yes, lu pertama main kali film banget. action. Iya. Tapi lu suka nggak sih film action Bal? Atau sebelumnya lu udah pernah nonton gitu kan di rumah? Kalau film action sih, gue pasti suka deh. Gue pribadi suka film action. Terus kalau apa lagi ya? Film action aja sih cukup gue suka. Film apa nih? Ya, kalau film action pertama di Indonesia kan enggak juga ya, kan Iya. ada komik, Iya, terus ada heeh. daging, masih banyak lagi sih. Terus kayak ini mau nyoba buat sesuatu hal yang baru aja sih. Iya, pasti sih soalnya kan film action di Indonesia tuh jarang banget ya. Iya, betul Gue banget. tuh bener-bener terkagum pas akhirnya film Raden Saleh ini tayang tuh gue bener-bener kagum karena ih gila keren banget Cok. Pemain-pemainnya itu bener-bener full power banget, gak ada yang miss sama sekali. Terima kasih Keren banget. banget, keren banget. Tapi film action yang paling lu suka kira-kira apa tuh Bang?
Kalau dari gue sih film action ada, kalau dari Indonesia ya, Iya. film action tuh kayak ada Comic X juga, terus kayak The Raid, itu film Indonesia yang gue suka. Iya betul, action superhero kan? Iya, Yes, betul parah banget. sih. Berarti lu berdua action lovers lah ya? Ya bisa dibilang sih, ya. Oke. Ya bahkan film Raden Saleh ini baru tayang ya. Kita juga nggak semua, ibaratnya penonton belum banyak yang tahu lah film ini tuh trailernya gimana. Boleh nggak sih kita tayangin dulu trailer dari film ini? Boleh banget Boleh dong. banget Boleh banget. dong. Oke. Langsung aja kita tayangin trailer dari film Raden Saleh. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Prepare for the worst, Pik. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Kita butuh daily driver, mekanik, dan orang yang bisa bikin perbedaan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini. Aku ikut. Perpindahan ini memang nyaris tanpa ancaman. Kalian tetap waspada. Lo mau kita tangkap sekarang? Gue bilang kita aman, Cuk. Dia tuh kenalan dari lo kan? Sorry Pik, gua out. Jangan pernah tinggal di kakek lagi. Kita gak punya apa-apa! Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. 10 menit sebelum chaos. Karena emang cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepat dan mampu aku kerjain. Hadepin. Saatnya jadi pencuri beneran. Balik lagi di Toxic, Ngobrol asik, anti toxic. Bel, Man, tadi kan kita udah lihat ya bareng-bareng bagaimana trailer dan keseruan dari film tersebut. Iya. Keren banget ya, jujur keren banget. Film ini tuh paling mantep parah. Wah kalau gitu kan, Iya. film action lagi. Iya, pasti semua orang penonton di rumah juga pasti suka. Iya dong. Apalagi yang mainnya ganteng sama cantik nih. Oke, kalau gitu kan kita udah lihat trailer bagaimana. Tapi pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan, gimana sih sebenarnya alur dari film tersebut? Langsung yuk kita tanyain yuk ke pemain-pemainnya. Balman, jadi sebenarnya gimana sih alur dari film tersebut kalau dari sisi pemain? Oke, jadi kalau untuk alurnya itu, film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang mempunyai rencana untuk mencuri lukisan Raden Saleh yang ada di Istana Negara. Nah, akhirnya mereka tuh membentuk sebuah tim dan akhirnya mereka memalsukan lukisan gitulah pokoknya. Jadi Nah, betul. Palsuin? Iya betul. Iya, betul. Jadi di sekelompok anak muda ini juga terdiri dari Sarah, Ucup, Piko sendiri, Tuk-Tuk, Gofar, dan gue sendiri sebagai Pella di sini. Kalian di film itu syuting ya? Iya betul Ya, setting betul, ya. Justin. Oke. Terus itu tuh alurnya sebenarnya maju atau mundur sih, Bang? Di film ini kita pakainya alur maju. Iya sih. Ya, jadi maju aja gitu terus ya. Nggak Yes. boleh balik nih ke masa lalu nih, nggak boleh. Jangan dong. Nanti gampang ya. Ah. Terus abis itu
sebagai Piko ini the forger atau pemalsu lukisan. Nah, karakter gue di sini, gue sebagai Vela, the negotiator. Jadi backgroundnya Vela ini tuh kayak dia tuh sebenarnya orang kaya yang dimana keluarga ini berpengaruh banget nih di perusahaan Indonesia. Banyak duit ya berartinya ya. Ya, dan juga kan juga dia punya banyak akses orang-orang di Backingan, belakang. Backingannya kayak nggak main-main lah, backingannya dong. Gila lah ya pastilah pokoknya. Nah, Vela juga di sini orangnya tuh cukup manipulatif, terus dia juga pintar banget nih negosiasi. Jadi Terus dia emang juga pintar jago banget ya. rancang nyusun Strategi bagaimana? Agak licik ya tapi ya. Tuh. Ya gimana namanya, peran kan, Iya harus sih. mendalami lah profesionalitas kita juga. Bener sih kata gue juga. Tapi konfliknya tuh sebenarnya gimana nih? Kalau dari sudut pandang pemain, kadang kan konflik penonton, pemain itu nampaknya beda kan. Iya. Tapi kalau dari skrip lu yang udah lo lakuin, konfliknya tuh gimana sih? Oke, kalau ngomongin konflik itu kan gue di sini sebagai Piko nih. Piko itu si pemalsu lukisan, the forger. Nah, dia itu awalnya diiming-imingi melukis lukisan imitasi, lukisan palsu dengan imbalan yang sangat besar. Pasti lu mau dong. Harus dong, imbalan besar pun siapa yang nggak mau Iya sih. Gue juga mau kalau dulu. Nah, akhirnya si Piko ini memalsu lukisan nih demi menyelamatkan ayahnya yang sedang di penjara. Dengan nominal yang cukup besar itu, akhirnya Piko mau nggak mau harus memasukkan lukisannya. Jadi itu lukisannya tuh ibaratnya asli, terus lu lukis, terus lu curi. Jadi lu tuker gitu Ah, sama betul yang banget, palsu. iya. Oh gitu, gila. Nah, makanya kenapa tim pencurian Raden Saleh ini dibentuk ya karena itu diiming-imingin oleh duit yang lumayan besar ya, bukan lumayan lagi Iya, malah besar. pasti besar banget lah ya. Besar banget. Soalnya kan sampai akhirnya lu berdua mau nih nuker si lukisan tersebut jadi yang imitasi ya. Iya, Oh, iya, betul betul. banget. Muri lah ya ibaratnya. Gitu. Tapi tadi kan gue belum nanya ya awalnya tuh gimana. Maksudnya ibarat ada pertanyaan gitu yang lupa gue sampaikan. Sebenarnya ya Bal, gue penasaran sih dari sisi pandang lu berdua. Apa sih yang akhirnya lo tertarik nih ngambil project film ini? Kan pastinya tuh kayak akhirnya nih film yang gue tunggu-tunggu. Jadi langsung gue ambil. Apa sih Man? Bal, Man? Karena itu di industri film Indonesia itu kan kebanyakan romance sama komedi, betul nggak? Bener sih, Betul kan? bener banget. Nah, akhirnya gue mau ambil film action ini karena itu industri film cuma ada romance, komedi, jadi pengen sesuatu yang berbeda lah, sesuatu yang Pengalaman baru. baru ya? Iya, betul banget. Supaya film action Indonesia juga bisa go internasional sih pastinya. Oh gitu. Terus ya, Bal, gue baca-baca nih di Google, gue lihat, ya gue baca-baca lah ya pastinya sebagai host sebelum nge-host di sini nih. Di Google tuh tertera kayak film ini tuh dilakuin di banyak lokasi. Iya, betul banget. Gimana? Jadi kalau penggarapan film ini kita pakai di 2 lokasi. Yang pertama ada di Jakarta dan kedua di Jawa Timur. Itu ngapain aja? Nah, kalau yang di Jakarta itu kita pakai salah satu museum yang ada di Kota Tua. Nah, kalau untuk yang di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, kita cuma pakai untuk interior aja sih, biar lebih. Jadi ibaratnya itu benar-benar istana negara. Iya, betul banget. Totalitas banget ya berarti ya. Makanya nggak salah juga kan film ini digarap selama 4 tahun. Iya sih, benar banget. Itu yang digarap selama 4 tahun tuh teksnya atau pembuatan filmnya? Naskahnya sih, lebih ke naskah. Oh, naskahnya ya? Iya. Berarti emang benar-benar dibuat sedetail itu sampai akhirnya jadilah film Raden Saleh yang emang keren banget. Ya Allah, gue tuh sumpah gue tuh suka banget Jong sama film ini. Tapi ya Bel, film sekeren ini gak mungkin dong gak ada kesulitannya. Pasti ada sih kesulitannya. Pasti pasti ada dong. sih kayak pas kita ada adegan lari kejar-kejaran sama polisi sih. Terus pas bagian nabrak-nabrakin mobil-mobil di depan, ngendarain truk juga kita. Terus apalagi di mana adegan si Piko ini lompat dari gedung satu ke gedung yang lain. Bener banget, bener kata Manda. Jadi gue tuh di adegan yang lompat ke gedung itu, gue bener-bener pure sendiri tanpa stuntman sama sekali. Gak diganti sama orang. Nggak diganti sama sekali. Lu lompat, Cok. Yes, bener banget. Sakit nggak tuh? Demi profesionalitas kerja dong, pasti Iya sih. ada sakit-sakitnya sih. Sakit ya dikit ya. Kan seorang Iqbal itu bahwa ini safety
Safety ya bang, safety kok nggak masalah kok. Justru ketika lo takut, lo nggak 100% ngelakuin itu, you're gonna look stupid. Gue juga paham bahwa Iqbal punya komitmen yang tinggi banget terhadap project ini dan terhadap karakternya, sehingga dia berusaha buat ngalahin rasa takutnya. Dan akhirnya kita coba untuk berulang kali dan lumayan memakan waktu biar dia terbiasa dulu jalan di si balkon yang segede itulah, kurang lebih 1 meter balkonnya itu. Terus nih kemarin kan gue nonton ya, sebenernya gue udah nonton guys. Itu gue ngeliat temen lo si Ari Irham itu nabrak-nabrakin mobil. Itu benar gak sih? Itu bener banget. Enggak? Enggak sih, itu gak diganti. Jadi dia itu kan karena basicnya belum ada ngendarain mobil, jadi ya mau gak mau dia harus bawa truk gitu sih. Dia belajar sendiri sih. Itu beneran dianya? Iya bener banget. Itu banyak kan ya mobilnya yang Banyak nabrak? mobil. Semua itu totalitas banget. Berarti modalnya bener-bener gede kali ya untuk buat film tersebut. Ya bisa dibilang sih ya, bisa dibilang. Iya, soalnya gue ngebayangin banget udah malu harus loncat, terus dulu dikejar polisi ya kan. Terus abis itu juga nabrak-nabrakin mobil, gokil sih. Gak mungkin kan kalau misalkan modalnya dikit gitu kan ya. Gak mungkin sih, gak mungkin. Kita nyinggap modal dikit nih. Gitu. Tabrak! Kalau misalkan dari sisi pemain nih, maknanya tuh apa sih sebenarnya dari film tersebut? Maknanya ya? Maknanya itu karena lukisan ini dari salah satu karya McGuffin, itu dia pasti punya nama, terkenal dong. Iya sih. Jadi benar. maknanya tuh sangat mendalam lah, punya arti yang penting gitu. Ada unsur-unsur budayanya juga gitu ya? Pastilah. Iya, pasti. ada unsur inventaristiknya itu, makanya kenapa lukisan ini tuh banyak yang menginginkan sih. Sampai sini nih ya, sampai sini. Gue nggak tahu nih sebenarnya lo tuh sebenarnya udah tahu atau belum. Lo tau nggak sih film lo itu sekarang udah nembus berapa juta penonton? Kita nggak terlalu perhatiin ya, berapa kira-kira? Kira-kira sejutaan kali ya. Lo beneran nggak tahu? Nggak tahu sih, nggak terlalu perhatiin juga. Berarti lo bener-bener sibuk ini kali ya, opening film Iya, gitu. betul banget, kayak gala premier lah. Iya, sampai akhirnya lu nggak tahu nih berapa data penonton yang udah dicapai sama film Raden Saleh. Sampai sekarang lu mau tahu nggak? Gue spill dikit deh kan, lu udah searching dulu ya, searching. Oke, dari datanya nih ya, film Raden Saleh ini sudah mencapai 2,8 juta penonton. Oh ya? Tepuk tangan dong. Lu nyangka nggak sih akhirnya film tersebut tuh film yang lu mainin ya? Iya. Itu sampai 2,8 juta penonton. Kita nggak nyangka sih, nggak expect ya. Nggak expect ya? Gue juga nggak nyangka sih. Soalnya Iqbal. Nah, tapi juga karena Iqbal sama Manda yang emang udah jelas-jelas terkenal, akhirnya booming banget nih ya pasti filmnya. Gitu. Bal, kita kan udah di penghujung akhir nih ya. Gue ada game sedikit nih. Lu pada mau nggak main sama gue? Boleh tuh, sedikit? boleh ya. Seru Ya, sih, pasti seru sih. Boleh ya? Iya, boleh banget. Tapi jangan buru-buru. Sebelum masuk di gamenya, jangan kemana-mana, tetap di Toxic, ngobrol asik, anti toxic. Balik lagi di Toxic, ngobrol asik, anti toxic. Ini kan kita udah break ya, udah jeda, lu juga tadi udah minum-minum lah ya. Kita balik lagi nih, mau main game. Pengen kan main game kan? Pengen dong, seru kesini. Seru lah, pasti seru lah. Tapi jangan buru-buru.
Karena sebelum main game, gue ada satu pertanyaan lagi nih, satu aja kok. Apa tuh kira-kira? Gini ya, Bal, Man. Dalam film tersebut, walaupun berjalan secara lancar, filmnya bagus, nggak mungkin kan nggak ada saran, nggak ada kritik dari para penonton. Nah, ini ada nih beberapa kritikan yang udah gue dapetin dari sosial media. Ini dia kritikannya. Nah, itu kan kita udah baca ya. Kita udah baca sama-sama apa aja kritikan yang ibaratnya kita terima gitu. Lu lah ya ibaratnya yang menerima karena kan lu pemain utamanya nih. Iya, betul. Gimana sih tanggapan lu tentang kritik-kritik dari para penonton yang ada di rumah? Jujur kalau untuk kritiknya kita benar-benar menerima banget ya, apalagi kita sebagai pemain di film Raden Saleh ini mau gak mau ya kita harus terima kritikannya dari berbagai pihak dong, dari para penonton juga kan gak mungkin kayak kita anti kritik banget ya. Iya, jadi lu gak menerima kritik nih ya. Yes, betul. Jadi gak apa-apa. Gak Gak apa-apa apa-apa dong, banget, pasti gak gak apa-apa banget, kita malah kayak buat nge-improve kita, Buat evaluasi. Iya. Iya sih. Kalau misalnya gue jadi lu juga pasti ya udah gue terima aja lah yang namanya kritikan ya pasti Buat kan jadi ada. pembelajaran lah kan. Benar, Iya. kita ambil hikmahnya Yes. Bebe. Oke, gue mau langsung main game aja kali ya. Kayaknya main game seru nih. Nggak sabar juga sih main game ini kan. Ya. Oke, jadi gue bakalan bacain dulu nih rules main gamenya itu kayak gimana. Sebelumnya itu ada properti di depan. Boleh langsung diambil aja kali ya. apa nih? Kayaknya gamenya yes or no. Nah, di gamenya tuh gini nih rulesnya gue bacain. Jadi gue akan memberikan beberapa pertanyaan yang itu lo harus jawab. Tapi lo nggak boleh jawab dulu nih, lo nggak boleh jawab sebelum hitungan ketiga. Karena nanti gue bakal hitung 1, 2, 3 baru yes or no. Oke. Pertanyaannya gampang kok, nggak bakalan bikin lo pusing gitu, nggak bakal bikin lo mikir. Mau langsung masuk aja kali ya? Boleh. Udah siap, tapi udah siap. Siap, Menerima siap, pertanyaan-pertanyaan dari aku ini udah siap nih. Siap banget. Langsung aja kali ya. Pertanyaan pertama. Beneran? Kan sih gimana ya? Pertanyaan pertama. Mungkin ya. Enggak. Ini beneran, gua nggak bohong. Pertanyaan pertama. Cilok dalam syuting. Maksudnya tuh cilok pas syuting. Pernah gak sih? Lu tinggal jawab ya, yes or no. Tapi lu nggak boleh jawab kalau misalkan belum hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3. No. Kenapa nih kak pada no? Emang gak ada yang menarik kita di pas syuting? Bukan masalah nggak ada yang menarik sih, kayak kita nih lebih fokusnya untuk ke ngafalin skripnya itu sih, terus nih kita juga nggak ada waktu buat apa namanya. Terlalu sibuk ya, terlalu Gitu. profesional banget guys berarti para pemain-pemainnya ini. Gitu. Kalau Iqbal gimana alasannya? Alasannya apa ya? Gak ada alasan sih, betul kata Manda, lebih harus profesionalitas lah. Profesional lah ya Iya. pokoknya. Makanya guys jangan cilok-cilok deh, bener nih kata Manda sama Iqbal. Langsung ya ke pertanyaan kedua. Langsung. Oke, bagaimana ya pertanyaannya yang bikin deg-degan gitu kan? Kan kita ada banyak pertanyaan nih. Waduh, apa nih? Begini ya. Langsung aja. Bad mood pas lagi syuting. 1, 2, 3. Ada dia semua. Kompak banget ya. Kemudian Kompak banget banget ya orang-orangnya ini. Apa sih alasan yang bikin kalian jadi bad mood tuh apa? Jujur kalau dari gue pribadi sih ya, namanya juga kan kita cewek, kenal lah kita ngerasa namanya bad. Iya sih, pasti sih. Menstruasi kepada apa ya, gimana Apalagi hari rasanya. pertama ya. Betul banget, apalagi rasanya pas hari pertama, terus kita juga harus syuting yang emang otomatis kan di outdoor juga kan, harus kita lari-larian, terus apalagi di genre filmnya action, jadi pasti kayak Capek. capek, terus kayak moodnya juga tiba-tiba jadi suka berubah sih. Iya sih, pasti kalau cewek tuh ya nggak lain nggak bukan lah, nggak bakal jauh guys dari bad mood-an. Gue juga sebagai host tuh suka bilang klop. Kalau Iqbal sendiri gimana nih? Kenapa sih? Kalau gue sendiri sih
kita mau take nih, pas mau take kadang ada yang lupa naskah lah, ada yang tiba-tiba ngeblank, itu sih kadang yang bikin bad mood. Oh, lu jadi bete gitu karena lu lupa. Bete banget kadang. Langsung pertanyaan 3 ya. Pertanyaan ketiga. Bergadang buat ngafalin skrip. Yes or no? 1, 2, 3. Yes. Wah, berarti totalitas parah nih dua-duanya nih. Wah, parah sih. Kita Harus sih. bergadang buat ngafalin skripnya itu bener-bener. Walaupun sebelum main film gitu lu udah ngafalin lagi. Iya, Udah bener pasti banget. ya. Beberapa Yang ya, dari beberapa pagi, teksnya ya. siang, ke malam itu selalu ngapalin lah. Iya, supaya iya jadi bagus lah ya Iya, totalitas. Buat para penonton juga sih ini. Iya kan? Kita ada untuk penonton. Wey. Oke, lanjut. Udah kayak bocah kecanduan ya. Oke, Bal, ini udah pertanyaan terakhir lah ya. Paling gue ada sedikit lah pertanyaan lagi untuk ya pertanyaan dikit lah. Ini pastinya gampang. Tapi ini bukan game, jadi nggak usah Oh, jawab bukan. yes or no. Oke. Bukan. Bisa Oke. ditaruh lagi. Balik nih ke sesi penghujung acara. Wih. Gampang sih. Nah, kerasa ya, pasti kan acara nih ya, Bal ya. Gue ada pertanyaan terakhir. Ada nggak sih harapan ke depannya yang pengen disampaikan sama Iqbal, sama Manda, entah untuk filmnya, untuk pemain-pemain lainnya, atau industri film di Indonesia? Apa sih harapan kalian? Mungkin dari gue dulu kali ya. Boleh. Kalau untuk harapannya itu semoga perfilman Indonesia yang udah pastinya semakin maju lah, semakin ke internasional. Amin. Terus lebih banyak genre-genrenya. Itu dia. Iya, jangan Lebih banyak monoton genre. gitu ya. Yes, betul harapannya. banget. Nah, kalau dari gue sendiri sih harapannya semoga generasi muda ke depannya itu bisa lebih memotivasi untuk ke depannya, terus bisa berimajinasi untuk ke depannya, jangan pantang menyerah juga, terus harus coba kalau misalkan gagal sekali itu kita jangan ngestak menyerah ya, lah. ngestak lah ya, ngestak situ dan kita harus tetap Gitu guys harapannya. Sebelum kita closing, film ini kan udah masuk di beberapa film terbaiknya. Nah, ini bisa dilihat nih cuplikan penghargaannya. Langsung dilihat aja. Dibuka Oke, kita lihat ya peraih film terfavorit Indonesian Movie Actors Awards 2022 Adalah Satu, dua, tiga. Mencuri Raden Saleh. Congratulations. Oke, setelah kita lihat bagaimana nih Iqbal, Manda, udah capek kan di penghujung acara? Wah, jujur gak kerasa sih. Gak kerasa ya? Cepet Ini banget udah gitu. 30 menit loh. Gak kerasa ya? Iya. Kita mau penutupan, mau promosi film dulu gak nih kan? Boleh dong, lain. promosi boleh ya. Boleh, silakan, Oke, silakan. Langsung aja. untuk kalian nih yang ada di rumah, jangan lupa saksikan film Mencuri Raden Saleh yang ada di media platform di bawah ini. Betul, di bios jangan lupa ditonton ya. Oke semuanya. Di Taksi Ngobrol Asik Anti Toksik.